Ini minggu kedua firman Tuhan berbicara tentang persembahan. Setelah minggu lalu dari Keluaran 29 belajar dari bagaimana orang Israel mempersembahkan korban dengan tekun setia, turun temurun tiap-tiap hari, tidak bosan. Hari ini kita juga dapat nasihat yang berharga dari Paulus. Justru Paulus minta bukan hanya orang Kristen puas dengan memberi persepuluhan, memberi pengucapan syukur, memberi iuran gereja. Mereka sudah puas. Katanya itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Paulus bilang belum. Kamu harus mempersembahkan tubuhmu. Itu yang lebih penting. Dari kamu ya persembahan yang lain. Artinya bahwa dia harus jalan sama-sama. Tidak karena kita setia kasih pengucapan syukur persepuluhan. Hidup juga tak karuan, tidak bisa. Tidak akan menolong. Semua persembahan itu sia-sia. Sebabnya tema yang diberikan dari pembacaan hari ini adalah gaya hidup Kristen, gaya hidup Kristiani merupakan ibadah yang sejati. Arti Kristiani bukan arti Kristiani Kristen. Kristiani dalam bahasa Inggris itu Kristian. Kristian itu pengikut Kristus. Gaya hidup pengikut Kristus itu mempersembahkan ibadah yang sejati, seperti lagu KSP 3, lagu kedua itu. Tidak ada lain seumur hidupku, inilah aku. Ku persembahkan seluruh hidupmu untuk Tuhan. Ya. Itu lagunya tepat, ya, dengan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Pakailah aku seumur hidupku, tidak bosan-bosan. Biar saya mempersembahkan hidup ini untuk Tuhan. Selama saya hidup di dunia. Hidup dalam dunia itu harus hidup dengan prinsip. Hidup dalam prinsip itu kita lihat dari bedanya ikan yang hidup dengan ikan yang mati. Entah ikan hidup itu di air laut, di air tawar, air garam, atau dia di kali, di danau, di sungai, di air tawar. Ikan yang hidup biasanya mereka tidak pernah terbawa oleh arus. Mereka menantang. Ya. Mereka tidak pernah menyerah. Justru mereka melawan arus. Itu ikan yang hidup. Makanya kalau lihat di kali yang besar itu ikan beluana yang dari laut kok bisa ada di tengah-tengah kali sampai di hutan di mana ada ikan beluana, karena justru dia hidup itu menantang. Dia namanya derasnya sungai yang mengalir, dia menantang. Ikan salem kita lihat di televisi itu, justru di air terjun yang tinggi, ikan salem itu dia bisa dengan kemampuan kecepatan yang sungguh dahsyat, dia bisa loncat melewati air terjun walaupun ditangkap oleh beruang-beruang. Tapi dia bisa berusaha sampai lewat tingginya air terjun, itu ikan salem. Ya, mereka tidak pernah terbawa arus, mereka menantang arus, melawan arus. Tapi ikan yang mati itu terbawa arus. Arus bawa sampai ke tengah laut, di mana laut yang dalam, akhirnya dimakan oleh ikan besar. Arus bawa dia buang sampai bisa di pinggir pantai, ya. Akhirnya termakan oleh binatang-binatang, burung-burung atau kepiting. Demikian juga hidup dengan prinsip, atau orang yang mempunyai prinsip hidup dari firman Tuhan, mereka tidak mengenal kompromi terhadap kejahatan dan rupa-rupa kecemaran. Ketika hidup itu, dia tidak menyerah, terbawa oleh arus. Dan begitu orang Kristen yang punya prinsip, tidak kompromi dengan dosa, tidak kompromi orang yang dia jalan, orang tawar mari, dia
dia lihat tawaran apa, saya ada perlu. Saya tidak pernah kompromi dengan tawaran-tawaran yang tidak benar. Itu orang yang hidup dengan prinsip. Orang yang hidup dengan tidak prinsip itu seperti ikan mati. Hidupnya hanya ikut saja keramaian dunia. Di Pantai Osekan ada keramaian, dia ke situ. Di Taman Mesra ada keramaian, ya dia ada ke situ. Hanya ikut ramas. Kesenangan apa yang disenangkan oleh tubuh jasmani, kedagingan ini. Ikut saja, ikut rame saja. Terbawa oleh arus dunianya. Itulah sebabnya Rasul Paulus membawa kita untuk mengoreksi diri kita, melihat diri kita, kehidupan kita, pribadi, keluarga, rumah tangga. Sebagai nasihat pada jemaat di Romawi. Roma itu kota metropolitan, kota yang segala macam itu ada di situ. Maka Paulus titip firman Tuhan untuk jemaat orang-orang Kristen yang ada di Romawi. Bisa membedakan diri tengah-tengah dunia dengan segala macam tawaran. Maka kita lihat di ayat 1. Paulus tulis, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sama dengan tema itu. Gaya hidup Kristiani adalah ibadah yang sejati. Paulus tulis karena diawali dengan kata karena itu, berarti ada di ayat-ayat sebelumnya yang kita lihat di belakang itu, dan ayat 11 itu tentang kemurahan Allah. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Demi pengorbanan Yesus yang sudah bayar segala utang dosamu, dia sudah bayar di kayu salib lewat darahnya yang mahal. Kamu tidak bisa membayar dia punya darah, dan kamu punya harta, kekayaan, uang yang banyak, tidak bisa bayar. Terlalu mahal. Paulus bilang kamu hanya lakukan dengan ayat 1 dan ayat 2 dan Roma 12. Hanya itu saja yang kamu bisa lakukan, karena kamu tidak bisa bayar. Terlalu mahal. Sudah selesai Bapak, perkataan Yesus ke Nabi. Sudah genap, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Bapak, saya bayar semua utang dosa. Tidak ada satu utang dosa yang saya kasih tinggal. Saya bayar lunas. Orang Kristen menyadari hal itu, harusnya tubuh mereka dipersembahkan ke Tuhan. Tubuh tidak bisa pakai sembarang untuk apa yang ditawarkan oleh dunia. Harusnya begitu. Tapi itulah keadaan yang kita jalani, makanya firman Tuhan hari ini datang mengoreksi kita, untuk kita menyelidiki diri saya sudah benar melakukan firman Tuhan ini atau tidak. Kalau tidak, hari ini saya berubah dari cara hidup, supaya kamu mempersembahkan dalam bahasa Ibrani itu parastesai. Kamu mempersembahkan tubuhmu seperti orang-orang Israel pembacaan minggu lalu itu. Perintah Tuhan, kamu harus mempersembahkan domba umur 1 tahun itu tiap pagi dan petang, setiap hari turun-temurun. Dan Israel lakukannya. Kita tahu cari domba jantan itu, domba 1 tahun dari mana bisa dapat, tapi nyatanya harus sepanjang hidup. Hari, bulan, tahun harus cari domba 1 tahun yang Allah perintahkan. Mereka lakukan itu. Makanya seperti itu Bapak Saudara dan saya juga tiap-tiap hari sepanjang seumur hidupmu, seperti lagu yang dinyanyikan itu, persembahkan hanya untuk Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang dengan segala macam tawaran, anak-anak muda, jangan kamu terpengaruh dengan dunia. Bapak-bapak, jangan terpengaruh dengan dunia. Kamu harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ketidaklah kita mempersembahkan tubuh kita. Kaki melangkah yang benar, tangan bekerja yang benar, mulut berbicara yang benar, telinga mendengar yang benar. Segala panca indera hanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu.
Kadang kita ikuti tangan kemauan hati. Nah, kau buat sudah, akhirnya tangan melakukan yang tidak benar. Mengakui keinginan dunia, kaki melangkah, kau jalan di situ sudah. Akhirnya masuk ke situ. Hari ini firman Tuhan merubah kita, mempersembahkan tubuh itu sebagai persembahan yang hidup, yang berbau harum. Mempersembahkan tubuhmu, perbuatan tubuhmu bukan tubuh yang lama, Bapak Saudara. Kita salah pengertian. Tubuh yang lama itu Yesus belum digantung, itu tubuh yang lama. Orang tua kita, moyang-moyang kita sudah pergi, itu tubuh yang sebenarnya sudah diperbaharui dengan darah Kristus di kayu salib. Kita yang ada di sini, tubuh itu sudah diperbaharui. Artinya tubuh yang diperbaharui itu dijaga supaya hanya menyembah untuk Tuhan saja, pakai untuk kemuliaan Tuhan. Tubuh jangan cemarkan untuk dunia ini. Itu tubuh darah Yesus yang sudah dicuci dengan darah Yesus, sehingga tubuh itu sekarang ini menjadi baik Allah. Paulus tulis dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 13, 19, 20, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu kediaman Roh Kudus, baik Allah dari situ. Masa adalah baik Allah dalam tubuh kita baru pakai tubuh ini sembarang saja. Ini koreksi untuk kita. Apakah kita pakai tubuh ini sembarang? Padahal Allah berdiam, Roh Kudus ada bertata berdiam dalam tubuh kita. Makanya seperti lagu tadi, seumur hidupku, inilah persembahanku, persembahan diri. Seumur hidup, selama saya hidup di dunia ini, Tuhan pakailah aku menurut maksudmu. Jangan saya melangkah ikuti dunia dengan segala macam tawaran. Sebagai persembahan yang hidup, bangsa Israel mempersembahkan korban binatang yang mati. Kita tidak, kita berdiri di mezbah pembakaran penyembahan, kita berdiri dengan napas yang hidup, kita bukan mati. Itulah sebabnya kita mempersembahkan hidup yang Tuhan kasih napas, hidup kekuatan ini hanya untuk Tuhan. Bukan binatang mati lagi, kita ini hidup. Paulus bilang supaya hidupmu yang diberkati Tuhan itu pakai persembahkan untuk Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan pada Allah. Mengapa Paulus tulis? Kudus itu orang kasih domba itu 1 tahun, itu yang kudus matang. Walaupun domba itu hidupnya itu 12 tahun, tapi 1 tahun adalah usia yang matang untuk kasih untuk Tuhan. Tidak kasih domba-domba yang tua, karena itu yang terbaik. Dan begitu juga kita persembahkan hidup kita yang terbaik untuk Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Suatu pelayanan yang baik, suatu persembahan yang baik, sejati, layak, pantas, masuk akal secara rasional, diterima oleh Allah. Bagaimana dengan saya kalau saya orang yang berdosa mau mempersembahkan diri, layak atau tidak? Tanggal 31, tanggal 30, 31 kita perjamuan kudus. Sama, saya datang duduk. Orang kasih roti, saya berdoa dulu baru makan. Orang kasih anggur, saya berdoa baru makan. Apakah tiap hari kita datangnya berdoa, minta ampun Tuhan, saya sudah salah? Tidak bisa. Berdoa 1 kali minta ampun atas kesalahan 1 kali itu selama-lamanya. Pakai hidup itu Tuhan. Kalau kita tiap tahun, nanti 1 tahun, atas kali perjamuan datang begitu terus, kapan pertobatannya? Dan kita datang di perjamuan dengan terima kasih Tuhan, sepanjang umur saya sudah jaga hidupku untuk Engkau dengan baik. Ya. Terima kasih saya mau makan roti dan anggur, saya terus hidup dalam hidup itu. Bukan minta ampun. Contoh, begitu. Ya. Makanya kita yang mungkin hidup sudah jauh dari Tuhan, Paulus nasihat kita di ayat yang kedua ini dari Roma 12. Janganlah kamu menjadi serupa dalam dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang sempurna, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sempurna. Kita tinggal di tengah-tengah dunia. Kita tidak bisa lari keluar. Dunia ada. Tinggal di rumah aman, tapi keluar di jalan raya ke dunia. Segala macam tawaran. Kalau kamu bebas bikin rumah di hutan rimba sana, ya, tinggal di sana baru aman, tidak menikmati
tawaran dunia. Tapi selama kita hidup tinggal di kota Jayapura, dunia ada di sini. Segala yang menawarkan kita ada di sini. Tergantung kita bisa jaga diri atau tidak. Kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang baik atau tidak. Kalau tidak, kita terjebak, terperosok, masuk ke dalam dunia. Ikan yang hidup dalam laut, ia tinggal bertahun-tahun hidupnya memang di air laut kecuali dia mati. Ada kabar saudara makan ikan yang rasa asin? Apakah dia tetap ikan yang enak walaupun bertahun-tahun hidupnya memang di air laut, air asin? Tuh makan ikan puri yang kecil saja enak kok, tidak pernah rasa garam. Kecuali ikan itu dia mati baru orang garami dia supaya dia awet untuk bisa tahan lama. Orang Kristen kita diutus di tengah-tengah dunia hidup terpikat. Di tengah-tengah dunia dengan segala macam tawaran tetap kita manis di hadapan Tuhan. Segala yang kita persembahkan itu untuk menyenangkan Tuhan. Karena itu yang terindah. Paulus ini apa yang dimaksudkan dengan dunia, Bapak Ibu? Dunia adalah jalan hidup yang jahat, keadaan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, cara pandang yang bertentangan dengan kehendak Allah, suatu keadaan manusia yang hidup dalam kegelapan, berlawanan dengan firman Allah. Itu dunia yang kita tinggal di kota Jayapura. Ganja, narkoba, seks bebas, mabuk-mabuk, ya, ekstasi ada di dunia ini. Hanya tinggal kita bisa tahan atau tidak. Kita punya anak-anak, kita nasihati dorang terima nasihat firman dengan baik. Kalau tidak, mereka ada terjebak. Karena itu adalah tawaran dunia. Coba satu kali maunya, coba terus. Kadang-kadang kita tidak sadar. Jangan mempunyai cara pikir yang sama dengan dunia ini. Walaupun kita tinggal di dunia kota Jayapura, tapi jangan punya pikir sama dengan dunia. Kita harus berubah oleh pembaharuan akal budi, hikmah. Minta Roh Kudus kasih hikmah. Nah, kita bisa hidup seperti mana yang Paulus sarankan di ayat yang kedua ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ia berarti jangan menjadi sekuler, hanya menentukan dengan akal pikiran manusia. Ini yang sejalan ini baik, ini tidak apa-apa. Tidak bisa pakai akal Roh Kudus. Dia kasih hikmah. Oh, hidup di dunia itu ada akhir hidup kita, bukan tentuan tanah. Ya. Setelah hidup berakhir, engkau mau kemana? Firman Tuhan menjanjikan bahwa ada kehidupan di sana. Kalau kita pakai hidup ini sembarang saja di dunia, kasihan. Neraka tersedia bagi kita. Nah, sebabnya pakai hidup dengan baik. Mempersembahkan hidup dengan baik. Bagiku hidup untuk Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Filipi pasal 1 ayat 21. Berubahlah, ya. Berubah bentuk, berubah cara hidup. Ya. Kita lihat kupu-kupu yang cantik, awalnya itu hanya dari ulat yang jijik. Itu mau pegang saja rasa jijik. Itu ulat asalnya itu. Kupu-kupu itu. Dari ulat dia jadi kepompong. Dari kepompong dia jadi kupu-kupu yang cantik, yang orang kejar. Nilainya karena mahal. Perubahan itu seperti begitu. Tidak tinggal dalam hidup begitu terus tiap hari. Ya. Hidup dalam kegelapan dosa terus tiap hari. Hidup dalam pesta pemabukan terus tiap hari. Hidup dalam ganja narkoba terus tiap hari. Harus berubah seperti kepompong jadi kupu-kupu yang indah. Itu baru perubahan. Kita tidak bisa berubah. Ayat 4 dengan 5, Paulus menasihati kita sebagai tubuh Kristus. Di sini biar ada orang Jawa, orang Manado, ada orang Biak, ada orang Serui, ada orang Sarmi, ada orang Genyem. Tapi kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Berbicara tentang tubuh Kristus di ayat 45 berarti jangan hidup sendiri-sendiri. Jangan bangun tembok-tembok kesukuan di sini. Tembok itu sudah dirubuhkan oleh Yesus di kayu salib. Kita hidup adalah saling menopang, saling memberi dari kekurangan kelebihan kita. Itu hidup orang Kristus. Sebagai tubuh Kristus. Ujung jari sakit, semua ikut rasa sakit.
Mata merah jadi mata tidak bisa lihat. Semua juga merasakan kesakitan di mata. Maka jangan hidup sendiri dalam lingkungan. Entah saudara seman, tidak seman, kita hidup sebagai orang Kristen adalah tubuh Kristus mengajarkan untuk melihat di orang lain. Orang punya susah, kita ada di situ. Bukan masa bodoh. Tidak bisa, bagian tubuh Kristus. Mata tidak bisa bilang, nah saya tidak butuh kau kaki, saya tidak butuh kau tangan. Terus kalau tidak ada kaki tangan mau jalan bagaimana? Kristus adalah kepala dan bagian adalah tubuh adalah kita. Seluruh anggota tubuh. Makanya kita juga saling membangun, saling melayani satu sama lain. Itu yang Paulus mengajarkan dalam kehidupan kita berjemaat. Jangan kita hidup karena saya ini dengan satu bahasa jadi yang lain tidak perlu, kamu orang lain tidak. Firman tidak ajar begitu. Memiliki kasih orang Samaria. Tidak memandang orang asing ke orang Samaria ke orang apa yang terbaik, tapi tergerak oleh belas kasihan untuk datang mau menolong dia. Itu yang Paulus ajarkan bagi kita. Setiap anggota tubuh berfungsi untuk melayani tubuh. Tetangga yang lain sebagai tubuh yang lain, tubuh yang satu, bertanggung jawab untuk melayani tetangga yang sebelah kanan, dia juga bagian dari tubuh ini. Itu harus kita lakukan, aplikasikan dalam jemaat kehidupan kita supaya tiap-tiap hari itu kita mempersembahkan yang terindah ke Tuhan. Di ayat 6 sampai 8 Paulus menasihati kita untuk talenta itu Tuhan kasih. Karunia itu Tuhan kasih. Semua orang tidak ada yang bilang saya ibu rumah tangga jadi saya tidak dapat talenta itu, saya tidak dapat karunia itu, saya tidak dapat berkat itu. Semua Tuhan kasih. Paulus bilang talenta yang kamu dapat pakai untuk melayani, pakai untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Seperti Pak Adam Wabrah tadi menyanyi. Talenta yang Tuhan kasih, dia menyanyi di gereja setiap hari Minggu. Bapak punya suara bagus, jangan pergi menyanyi di karaoke sana, di bar untuk apa? Suara pakai untuk memuji Tuhan di sini. Bapak Simon Bordames, orang tua kalian menyanyi, orang mungkin ketawa. Suara pada bagus baru pamer-pamer menyanyi. Tuhan dengar dia punya suara, Tuhan terima dia punya persembahan karena hatinya dia menyembah, memuji Tuhan walaupun suaranya tidak baik. Tidak ada yang lain dia persembahkan selain tiap hari dia solo menyanyi gereja. Begitu. Talenta menyanyi Tuhan kasih. Mari kita bangun paduan suara jemaat. Jemaat besar Gajah Putih ada paduan suara tiap hari Minggu mau piket. Sekarang kan Gajah Putih piket di gereja itu harus jemaat menyanyi di sana. Wajib. Persembahkan talenta yang Tuhan kasih. Jangan nanti di rumah berputar karaoke baru pamer suara. Lebih menyanyi di gereja supaya Tuhan dipuji, dimuliakan. Gabung diri dalam paduan suara tingkat jemaat. Yang ada kelompok-kelompok di sini tuh, ada paduan suara jemaat. Gabung diri. Seumur hidup kitanya itu yang kita persembahkan ke Tuhan. Talenta menjadi pengasuh sekolah minggu, itu Tuhan kasih karunia untuk mengajar. Pakai untuk ajar anak-anak di sini. Jangan kita punya kelebihan untuk pakai simpan-simpan dipakai. Saya mau jadi pengasuh sama ajar anak-anak baru. Gereja terbuka untuk menerima siapa yang datang dengan sukacita melayani lewat itu. Hanya dengan itu kita mempersembahkan Tuhan. Tidak ada lain yang saya buat. Apa yang Tuhan kasih saya pakai untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tim multimedia karunia yang pakai anak-anak ini, anak-anak pemuda. Dong belajar internet segala macam dan itu dong curahkan hanya untuk melayani pekerjaan di gereja. Gereja besar 3 kali di week-week yang ibadah itu. Ini anak-anak muda itu. Sepanjang umur hidupnya dia mau pakai talenta itu. Kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kamu. Ya. Hidupmu dipakai untuk Tuhan. Baik begitu. Harusnya kita semua. Orang tua maupun pemuda, anak-anak, ibu-ibu. Tuhan kasih kita karunia. Kemarin kami pergi hadir di Genyem dengan saya, dengan PNJ untuk ulang tahun jemaat di Oceana. Ini tentang karunia
memberi apa yang kita punya, kekayaan yang kita punya. Ya. Beri untuk menopang pekerjaan Tuhan. Jemaat itu bilang, ada ini Bapak Ibu datang ke jemaat kasih kami bantuan untuk bikin mimbar gereja karena kami punya mimbar gereja kecil. Dong kasih uang untuk bikin mimbar gereja, dan mereka selesaikan itu dari tanggal 8 kita habiskan mimbar itu untuk dipakai di jemaat Hosiana. Nah, mereka titip pesan pada kami. Kalau Bapak Ibu kalau cari ketemu keluarga itu, kasih tahu terima kasih banyak, mimbar sudah jadi. Mereka tidak mau sebut nama. Mereka yang bilang mereka dua itu dari jemaat Pengharapan. Saya bilang, suami istri ini luar biasa. Tuhan berkati dua itu. Kekayaan harta mereka pakai untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Mereka tidak menyebut nama mereka, tapi Tuhan lihat dari sorga. Bapak Ibu dari jemaat Pengharapan mungkin tidak tahu di mana. Sampai hari ini kami masih cari siapa kedua suami istri yang memberi bantuan itu ke jemaat Hosiana. Contoh begitu. Apa yang kita punya, kasih untuk menopang pelayanan. Dengan itu kita mempersembahkan harta, kekayaan, talenta, karunia, diri kita. Itu untuk Tuhan. Ada 4 hal sebagai aplikasi untuk merenungkan. Di minggu yang baru, mari. Firman Tuhan lewat nasihat Paulus mengajarkan kita mempersembahkan tubuh kita, hidup kita. Hanya untuk kemuliaan Tuhan. Di tengah-tengah dunia, segala macam tawaran yang ada. Hal yang kedua, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubah. Saya tidak tahu kita punya kehidupan masing-masing, Bapak Ibu yang tahu kalau ada hal-hal yang salah, mari dengar firman ini, kita berubah. Mulut yang suka tidak baik berubah menjadi mulut yang keluar berkat-berkat Tuhan. Untuk suami, anak-anak, istri dalam rumah, jangan maki-maki. Kita lakukan karunia Tuhan kasih, berubah. Hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan itu berubah, pakai untuk kemuliaan Tuhan. Mempersembahkan tubuh ini. Seperti bangsa Israel mempersembahkan seumur hidup, turun temurun. Begitu juga. Ketika Tuhan kasih kita kesempatan hidup di dunia, gimana? Di tengah-tengah dunia sudah tua, kita beri untuk Tuhan. Kita juga jadi berkat. Sama seperti pada satu tubuh mempunyai banyak anggota. Jemaat, mari di dalam tubuh Kristus kita saling melayani, saling menopang, saling tolong menolong, membagi-bagi berkat di dalam kekurangan maupun kelebihan. Itu yang Tuhan mau. Sebagai bagian daripada tubuh Kristus, karena Dia adalah kepala. Tubuh harus saling melayani. Tangan melayani kaki, tangan dan kaki melayani mata, mata melayani hidung. Karena itu bagian daripada kehidupan kita di tengah-tengah dunia. Kalau kita semua, Tuhan memberi kita talenta, mari talenta yang Tuhan kasih. Pakai di gereja, di KSDK, di WIKA, di mana. Kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dengan demikian, seluruh perwujudan kita hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Dengan demikian, tema yang diberikan pada kita hari ini, gaya hidup Kristiani merupakan satu persembahan ibadah yang sejati. Itu yang kita persembahkan lewat firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Kiranya setiap telinga mendengar, bawa pulang dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan hari lepas hari. Amin.